Umat Allah ini berkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Saya percaya berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hannes BTH. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan Kristus Sang Juru Selamat menurut Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita perhatikan teks ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, dan anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Kristus Sang Juru Selamat. Kalau kita memperhatikan Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25, maka ada beberapa hal terkait. Yang pertama adalah kehadiran Juru Selamat itu memilih orang sederhana. Mengapa saya katakan demikian? Kita cek dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf dan Maria bukan berasal dari kalangan terpandang dalam masyarakat Yahudi. Yusuf dan Maria hanyalah rakyat jelata. Bahkan Yusuf adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang kayu. Orang yang sederhana seperti Yusuf dan Maria adalah pribadi yang membangun hidup dengan komitmen yang jelas, yang ditunjukkan dengan pertunangan. Bahkan orang yang sederhana seperti Yusuf dan Maria juga membangun hidup dengan nilai-nilai atau standar yang berkualitas tinggi. Dijelaskan dalam Matius 1 ayat 19, tulus hati dan menjadi berkat, tidak merusak, tidak merugikan, atau mencemarkan nama baik orang lain. Itu terlihat sekali dalam pribadi Yusuf. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita sebagai manusia adalah orang yang sederhana sebenarnya, namun dipilih Juru Selamat secara khusus untuk diselamatkan. Efesus 1 ayat 4 memberikan penguatan. Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Kita sebagai manusia yang sederhana ini dipilih itu karena kerelaan Sang Juru Selamat untuk kita diselamatkan. Filipi 2:13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan kehendaknya. Kita sebagai manusia adalah orang sederhana, agar kita bergantung pada Juru Selamat. 1 Korintus 2:5 berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kristus Sang Juru Selamat. Kehadiran Juru Selamat memilih orang yang sederhana. Yang kedua, kehadiran Juru Selamat memenangkan ketakutan, memenangkan kekhawatiran. Matius 1:20 berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketakutan terjadi pada Yusuf sebab Maria telah hamil sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketakutan Yusuf teratasi karena Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan oleh persetubuhan. Artinya Maria tetap perawan sekalipun sedang hamil. Istilah Yunani Parthenos dan Ibrani Alma menunjukkan bahwa Maria adalah perawan. Ketakutan bisa diatasi dengan berpegang pada pengetahuan yang benar. Seperti Yusuf mendapat konfirmasi dari malaikat Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, cara memenangkan ketakutan ada 3. Yang pertama, memegang teguh kebenaran Allah, bahwa kekhawatiran tidak bisa menolong sedikit pun. Matius 6:27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang kedua, cara mengatasi ketakutan, menyerahkan kekhawatiran kepada Allah. 1 Petrus 5:7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Cara yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17:7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, luar biasa saudara-saudara. Kehadiran Juru Selamat itu memilih orang yang sederhana. Kehadiran Juru Selamat itu memenangkan ketakutan atau kekhawatiran. Dan yang tidak kalah penting juga saudara, kehadiran Juru Selamat itu menjamin keberhasilan. Perhatikan Matius 1:21 sampai dengan 25, firman Tuhan berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kepastian keberhasilan itu berfokus pada pertama, pribadi Yesus yang menyelamatkan umatnya dari akibat dosa atau neraka
Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kepastian keberhasilan juga berfokus pada pribadi Yesus yang adalah Immanuel. Artinya penyertaannya bersifat kekal karena dia kekal adanya. Keluaran 3 ayat 14 berkata, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku, Ehye Eser Ehye. Yohanes 8 ayat 58 menyatakan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada, ego eimi. Istilah eimi artinya ayam. Aku merupakan indikatif present aktif orang pertama tunggal. Bisa diartikan aku sungguh-sungguh sedang aktif. Aku eksis. Hebatnya penyertaan Allah itu ditinjau dari segi waktu bersifat kekal. Artinya penyertaan Allah selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Kepastian keberhasilan berfokus pada pribadi Yesus yang menyelamatkan umatnya dari akibat dosa atau neraka. Yang kedua, pada pribadi Yesus yang adalah Immanuel, yang menyertai secara kekal adanya. Ketiga, pribadi Yusuf dan Maria yang tidak bersetubuh sebagai suami istri sebelum kelahiran Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Yesus tidak berdosa untuk selama-lamanya. Artinya pada pribadi Yesus yang tidak berdosa. Jadi saya bisa katakan bahwa kepastian keselamatan itu berfokus pada pribadi Yesus yang adalah Savior. Yang kedua, pada pribadi Yesus yang adalah Immanuel. Yang ketiga, pada pribadi Yesus yang adalah impeccability, yang tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15 memberikan penguatan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketidakberdosaan Yesus Kristus itu yang dibuktikan melalui kelahirannya, kehidupannya, sampai pada kematiannya, menjamin bahwa dia adalah juru selamat. Ketidakberdosaan Yesus itu menjadi jaminan juga bahwa kita akan dimampukan, kita akan berhasil hidup berkenan kepada Allah sebagaimana Kristus berkenan kepada Bapa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan menyertai, maka apapun yang kita buat di dalam Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil. Ada pernyataan dalam Perjanjian Lama yang ditujukan kepada Yusuf yang juga menjadi bagian kita dalam Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Yusuf disertai Tuhan dan apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Kristus sang juru selamat, menurut Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kehadiran juru selamat, ingat, memilih orang-orang sederhana. Kedua, kehadiran juru selamat, ingat, memenangkan ketakutan atau kekhawatiran. Ketiga, kehadiran juru selamat menjamin keberhasilan.
Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya